Bagi Kak Tina selaku pemateri dalam plan worship kali ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas Kak Tina, sehingga Kak Tina dapat dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan seturut yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam namamu. Haleluya, amin. Terima kasih Ingrid. Untuk masuk dalam materi, saya persilakan kepada Kak Tina. Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, malam saya ini waktunya karena malam Ji ada waktu. Iya Kak, Jadi, tidak apa-apa sih. iya. Saya dikasih tema insecurity. Insecure ya, dari kata insecure. Ini tuh saya di sini sebagai pemateri hanya berbagi pengalaman. Kalau ada salah mohon dikoreksi, kita sama-sama belajar. Terus kita juga sama-sama mau diskusi seperti plan worship biasa, Ji. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, apa menurutnya kalian tentang insecure itu atau insecurity itu? Bisa langsung saja menjawab, Di, karena tidak kelihatan mukanya ini. Atau bisa reaction. Jadi terserah nih, kalau kalian menurutnya apa itu insecurity atau insecure gitu. Siapa yang mau menjawab? Dian ini, saya rasa biasa sekali mendengar kata insecure. Apalagi pernah media story kulihat di WA. Apa menurutmu, Dian? Iya, Kak. Kalau saya insecure itu rasa kurang percaya diri, Kak. Kurang percaya diri, Di. Ada yang lain? Jainar, mau dengar suaranya Jainar ini. Siapa tahu sempurna sekali nih hidupnya Jainar. Iya Kak, jadi kalau pengalamannya saya Kak, insecure itu sama jadi dengan yang dimaksud Dian. Kayak kurasa kurang percaya diri, atau kayak semacam ya kayak rasa kurang percaya diri situ lebih berhati-hati Kak. Iya, kayaknya yang paling ditahu itu insecure itu kayak tidak percaya diri nih, tapi setelah saya cari ternyata insecure itu perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut dan tidak percaya diri. Yang sebelumnya seperti saya bilang sebelumnya, saya pemateri yang mau membagikan pengalaman saya. Tolong Ingrid apa lagi kabari Kak kalau macet-macet suaraku supaya bisa saya ulang. Iya Kak. Oke. Jadi dari mungkin ada yang follow saya di Instagram, sebenarnya dari berapa lama itu saya sudah sharing mengenai rasa insecure saya. Dari ini adalah folder foto saya. Ini dari Tina, foto, new folder, masuk ke picture lagi, ini folder jerawat. Jadi dariku SMP sampainya sekarang, saya itu bergelut sekali sama namanya jerawat. Jadi tuh setiap hari ke foto jerawatku, bagaimana nih perkembangannya ini tuh di pipi ada jerawatku, bagaimana besoknya, selalunya begitu. Dan kayak tuh sampai sekarang itu menjadi kebiasaanku karena tidak pede kak dengan apa yang ku alami saat ini. Terus selalu kak bertanya-tanya, Tuhan kenapa kak harus jerawatan begini, padahal tidak ada makeup saya pakai kayak orang lain yang kena merkuri. Dan ternyata memang saya secara garis keturunan punya kondisi kulit yang cenderung mudah berjerawat sama berminyak. Jadi insensitif juga, jadi sedikit berjerawat. Kalau ada yang tahu bagaimana, kalau ada yang pernah berjerawat, satu saja pasti galau sekali nih bagaimana dengan kami ini yang semuka-muka. Nah, pokoknya darinya SMP sudah berjuang sekali sama namanya rasa insecure, rasa tidak percaya diri, rasa tidak aman. Saya ini merasa kalau ketemu orang tidak nyaman kak, tidak aman kak. Nah, terus ini foto tahun 2016. Tuh posisinya
poniku ku tutup pakai jidat. Jidatku ku tutup pakai poni. Nah, ini tuh karena saya juga dari lahir punya jidat jenong. Jadi melihat posisinya sekarang tuh bagaimana Kak bisa sekarang dengan pedeku buka lagi jidatku, itu tuh melalui proses yang sangat panjang, banyak tangisan juga ku lalui. Saya tidak pede sama jerawat, tidak pede sama kondisi muka yang bulat, karena tuh pipiku tuh bulat sekali, tembem sekali, padahal saya 45 kilo, Ji. Iyo, di saat orang lain 50 kilo, 55 kilo, tapi pipinya tirus-tirus, Ji. Saya bulat sekali, terus tembem, itu kayak nggak percaya diri, Kak. Tidak ada rasa bersyukurku sama sekali. Nah, itu sebagian kecil dari rasa tidak amanku, rasa tidak percaya diriku. Terus menurutnya kalian mengapa kita insecure? Kalau kalian lihat tadi background-nya saya insecure karena kondisi fisik saya, kondisi yang kalau lihat ke orang lain selalu bandingkan diriku sama orang lain lebih di atas dari saya, itu karena saya merasa saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka begitu. Kenapa kita insecure? Ini ada yang bilang tadi tidak percaya diri, baik secara fisik, secara kepintaran mungkin, atau secara material, mungkin keluarganya lebih berada, atau secara keharmonisan keluarga juga banyak sekali yang iri sama orang-orang yang keluarganya harmonis. Kenapa kita insecure? Itu karena kurangnya rasa aman, terus bisa menimbulkan rasa rendah diri karena kita tidak aman, bilang tidak nyaman Kak di sini, tidak aman, tidak merasa aman Kak di sini. Jadi kita rendah diri, kita menarik diri dari perkumpulan kalau sudah merasa tidak aman. Kayak saya, kalau misalnya selama saya jerawatan itu, saya hindari sekali pergi ke tempat-tempat yang banyak orang, pergi ke gereja, jam 9 masuk, jam 9 Kak pergi, pulangnya selesai itu langsung Kak buru-buru keluar, tidak mau Kak salam orang. Kan SMP tuh tidak mau Kak salam orang karena tidak mau Kak dilihat mukaku, karena kan pasti kalau salam Kak pasti lihat matanya orang. Jadi merasa Kak, Tuhan kenapa begini sekali hidupku. Terus rasa rendah diri itu kita merasa harga diri kita ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain memperlakukan kita. Jadi karena sering Kak ketemu sama orang, terus dia lihat jerawatku, ada lain nih tatapannya, ada yang kayak tatapan kasihan. Terus pernah ada juga, sudah ku sharing juga di story Instagramku, SMA pergi Kak ke pasar, ketemu Kak sama penjual lombok, tidak berniat beli lomboknya dan ditawari Kak, Dek beli lomboknya bisa menyembuhkan jerawat, dan ketawa-tawa, posisinya itu ketawa-tawa, dia kira lucu, padahal secara tidak sadar menyakitkan perasaanku gitu. Jadi kayak direndahkan Kak, merasa Kak, dia rendahkan Kak, dan itu tuh merasa Kak bahwa harga diriku dia rendahkan karena merasa Kak lingkungan sama caranya dia perlakukan itu bisa kasih turun harga dirinya saya. Karena itu banyak orang-orang di luar sana yang gunakan karirnya, pendidikannya, kecantikannya, orang tua bahkan pacar itu sebagai tempat rasa aman, karena merasa itu bilang saya tidak bagus di kecantikan, mending saya pakai karirku untuk supaya bisa saya aman, supaya orang-orang bisa lihat saya begitu. Jadi sibuk supaya orang lain lihat dia, sibuk supaya dia merasa aman. Jadi capek sendiri jatuhnya begitu. Nah, itu dampak ketidakpercayaan diri itu, ini saya berbagi pengalamannya teman-teman, karena memang ini secara umum temanya insecure, tidak percaya diri. Jadi saya kaitkan dengan firman Tuhan dan pengalaman saya. Terus dampak ketidakpercayaan diri itu yang pertama merusak relasi dengan Tuhan. Kenapa bisa? Karena tidak ada rasa syukur. Bertahun-tahun saya berjuang dengan ketidakpercayaan diri, itu ternyata berdampak sama relasi saya sama Tuhan. Kenapa? Saya selalu bertanya, Tuhan kenapa? Nah, selama saya jerawatan, setiap malam itu saya menangis,
cermin Tuhan kenapa, mempertanyakan keadilan Tuhan, dan itu sangat merusak relasiku dengan Tuhan. Saya sangat tidak dekat sama Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan pilih kasih, itu sangat merusak relasi. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, merusak relasi dengan sesama. Kenapa? Saya mulai menghindari perkumpulan, sudah menghindari kumpulan PPGT, menghindari di sekolah itu saya pulang sekolah, pergi sekolah terus langsung pulang. Padahal seharusnya ada tawaranku untuk masuk OSIS. Jadi merusak relasiku sama sesamaku karena mulai Kak iri hati. Jadi merasa Kak, kenapa dia lebih cantik daripada saya? Kenapa dia mulus mukanya daripada saya? Jadi itu mulai tumbuh iri hati, tumbuh dosa ini, menimbulkan dosa baru. Dosa barunya itu iri hati. Jadi timbul lagi perasaan membandingkan diriku sama dirinya orang lain. Kenapa hidupnya dia mulus-mulus, kenapa saya begini, kenapa fisikku begini. Pokoknya sibuk mengutuk diri, sibuk mempertanyakan keadilan Tuhan. Itu yang saya alami bertahun-tahun. Tuhan Yesus, kenapa saya begini? Dan tidak ada dosa saya bikin, saya rasa yang bisa berdampak ke beginiku, padahal tidak ada dosa kecil dan dosa besar, semua dosa sama. Terus kupertanyakan kenapa harus dari antara saudara-saudaraku, kenapa saya yang dapat kulitnya mamaku, karena dari mamaku kulit cenderung mudah berjerawat sama sensitif, sedangkan 3 saudaraku mulus semua. Aku pertanyakan, kenapa Tuhan saya yang pesek di keluargaku, sedangkan saudara-saudaraku semuanya mancung. Sibuk Kak bandingkan diriku bahkan sampai sama saudaraku sendiri. Itu tuh menimbulkan dosa baru, terus menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Selama bertahun-tahun tidak ada sukacita kurasa, tidak ada damai sejahtera, kayak itu nih sibuk Kak iri hati. Jadi semua marah-marah tidak jelas Kak, karena merasa tidak ada sukacita kurasa dan tidak ada damai sejahtera. Itu dampaknya ke diriku secara pribadi. Nanti kita sharing di sesi akhir ya. Terus ini setelah kalian dengar pengalamanku, sebenarnya ini masalahnya terletak di mana? Di orang lain kah, di Tuhan kah, atau di diri sendiri? Terus semoga dengan pendapatnya teman-teman, sebenarnya ini setelah kalian lihat pengalamanku, menurutnya kalian itu masalahnya terletak di mana? Di Tuhan kah yang tidak adil itu? Di orang lain kah yang terlalu cantik? Atau di diri saya sendiri? Siapa yang mau kasih pendapat? Adakah? Kak. Siapa itu? Risto, sebut nama. Risto. Siapa? Risto. Akim. Ya silakan Akim. Nah, jelas kalau menurutku saya Kak, jelas di masalahnya ini terletak sama diri sendiri. Kenapa Bede? Karena fisik itu menurutku dia sifatnya subjektif dan relatif. Karena ketika menilai berarti kita yang jatuhkan sendiri penilaian terhadap diri tak sendiri. Jadi ketika kalau kita menilai diri tak dan hasil penilaiannya itu menurut tak buruk atau tidak seperti yang kita harapkan, ya masalahnya ada di kita. Kenapa nilai diri tak? Kenapa ukur diri tak seperti ukurannya orang lain? Iya. Saya begitu juga. Terima kasih Kak Akim. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Siapa tahu ada tambahannya atau pengalamannya juga. Pengalamannya bahkan mungkin sampai sekarang masih berjuang sama kepercayaan diri, tingkat kepercayaan diri. Karena sedikit jika itu bisa lah sharing meskipun berbeda kondisinya, yang sebelumnya tidak
COVID, kita ketemu secara langsung, ini secara virtual. Siapa yang mau bicara? Atau ada yang mau bagikan cerita hidupnya juga. Ini siapa ini? Joshua William. Kalau menurutnya Hakim secara pribadi pernah alami kayak itu rasa ketidakpercayaan diri kan? Kalau cewek itu menilai secara fisik, kalau cowok itu bagaimana? Ya, menurutku ini tuh Kak, kepercayaan diri itu banyak sekali bentuknya, entahkah masalah skillnya orang dan skill tak itu berbeda jauh. Satu, yang kita bilang tadi juga tentang fisik biasanya sama cewek. Itu dua, kepercayaan diri juga apa-apa yang kita miliki, entahkah itu barang, misalnya ini HP tuh Kak, kalau dulu-dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, dulu-dulu itu orang kalau tidak pakai BB, minder kasih keluar HP-nya ketika kumpul kita sama teman-temannya. Dan itu percaya diri juga, karena barang-barang yang dia miliki itu tidak sama dengan teman-temannya begitu. 3, dan banyak sekali ya kalau misalnya masalah kepercayaan diri. Tapi kayaknya Iya, berarti laki-laki alami juga, Dek. Iya. Iya. Dan Terima wajar sih kasih. menurutku. Dan wajar sih menurutku itu, saya kata saya sedikit tambahkan nih Kak. Apa namanya, wajar sih itu orang tidak percaya diri, karena di dalam fasenya itu akan ada di tahap di mana kita ini labil dan bimbang. Nah, itu dibilang masa remaja. Toh Kak? Iya, betul. Nah, kayaknya di masa remaja itu di situ sering kali ditabrak sama rasa tidak percaya diri, karena memang tidak mampu berpikir yang matang di sana. Jadi semua orang yang pernah melalui itu kayaknya pernah juga tidak percaya diri. Kayaknya kalau saya begitu juga. Oke deh. Dari semua juga orang-orang yang aku temui pasti alami rasa tidak percaya diri. Dan salut sama orang-orang yang tidak alami itu. Terus ini sering harus ya. Tadi tuh ada jawabannya dari Ansim. Sebenarnya masalahnya itu terjadi di siapa? Pertanyaannya tuh karena saya sibuk salahkan Tuhan, sibuk salahkan keadaanku, sibuk lihat bandingkan diriku sama orang lain. Itu yang bilang tadi Hakim, penilaianku sama diriku sendiri itu kusamakan dengan penilaian orang lain, karena sebenarnya itu kecantikan itu sebenarnya relatif. Orang lain mungkin pikir cantik juga, tapi menurut saya tidak ya begitu, karena penilaiannya semua relatif. Terus di situ dalam prosesnya sebenarnya pelan-pelan saya mulai lihat diriku. Dan ini kalau misalnya ada teman-teman yang juga sedang berjuang dengan rasa ketidakpercayaan diri, coba tanya dulu. Yang pertama, apakah ada kepahitan? Kepahitan itu kayak sesuatu yang mau sekali kalian lupakan, tetapi itu masih membekas dalam dirinya kalian. Terus yang kedua, bagaimana masa kecil atau masa lalumu? Contohnya kayak saya dibesarkan dari seorang ayah yang sangat keras, sangat keras. Hukumannya itu ke anak-anaknya bisa kena rotan dengan verbal. Jadi anunya itu verbal dan kasar. Gitu. Yang ketiga, bagaimana kau diperlakukan di keluarga dan di lingkungan. Ini secara pribadi saya tidak ambil di Google, tapi saya ambil dari pengalaman saya. Apakah ada kepahitan? Itu pertanyaan yang saya tanyakan ke diriku. Kenapa kak bisa muncul tiga pertanyaan ini? Tiga pertanyaan ini muncul setelah proses yang Tuhan kasih ke saya. Nah, di sini ada dari Matius 15 ayat 18, sama-sama baca meskipun mic-nya di mute. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang.
apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Jadi selama ini apa yang saya pikirkan dan apa yang saya perkatakan itu berasal dari hati saya. Berasal dari hati saya yang pahit, hati saya yang ternyata sakit, tapi tanpa saya sadari. Jadi setiap pernah berapa kali ikut KKR, terus ditanya ditanya secara umum, maafkan orang-orang yang telah bersalah di kehidupanmu, maafkan orang tuamu, maafkan ini. Saya bilang tidak ada yang perlu dimaafkan. Fine hidupku begitu ya. Kayak sifatku yang sifatku sekarang ini yang cenderung kasar, belak-belakan, pemarah adalah adalah memang karakterku sendiri yang keluar dari lahir begitu ya. Dari lahir, tapi ternyata itu semua berpengaruh dari lingkunganku, dari lingkunganku, dari masa kecilku, sama bagaimana keluargaku perlakukan Kak. Pertama kali Kak dapat tahu kepahitanku itu setelah masuk KTB. KTB itu kalau kalian tahu, kelompok tumbuh bersama, kelompok kecilku itu ada 4 orang sama kakak PA yang sering baca instastoryku juga di IG. Ini mungkin bosan nih, tapi akan kuulang karena pasti banyak yang nggak lihat atau bahkan nggak punya Instagram atau nggak follow Kak ya. Terus kenapa Kak bisa dapat tahu kalau diriku ini kepahitan? Ternyata kita perlu membuka diri kita untuk membuka hati kita supaya supaya Roh Kudus menjamah hati kita. Jadi pertama kali saya itu tahu kalau ada kepahitan saya, masuk KTB, ini masuk kelompok tumbuh bersama itu atau kelompok kecil itu setelah 3 tahun saya doakan setiap dari tahun 2016 saya masuk kuliah, masuk di KMKO, setiap ketemu sama orang-orang yang masuk dalam kelompok kecil selalu berdoa, Tuhan kapan saya bisa rasakan seperti mereka, karena secara pribadi saya butuh sharing sama orang lain, apalagi saya itu yang cerita sekali, nggak bisa kak yang pendam perasaanku. Saya butuh sharing, tapi butuh Kak di lingkungan yang positif, yang bisa sama-sama berbagi firman Tuhan. Itu selalu bertanya, Tuhan kapan saya dikasih kelompok kecil. Ternyata Tuhan kabulkan doa saya setelah semester 5 atau semester 6. Di situ mulailah Roh Kudus menjamah, bangun tidur tiba-tiba temukan ayat, tiba-tiba dibisikan ayat nanti di terakhir ayatnya, terus bertanya-tanya, kenapa bisa ada ayat ini, yang kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan kamu akan kuberikan hati yang taat. Itu terngiang-ngiang, bangun tidur terngiang-ngiang terus, tapi saya ndak gubris, terngiang-ngiang di hatiku, kayak saya yang ucapkan tapi ada suara begitu ya. Terus setelah itu saya pergi ke ruang depan, mau saat teduh, menyanyi, terus baca Alkitab, buka renungan, dan ternyata ayat itu muncul kembali. Jadi 2 kali muncul ayat itu, tiba-tiba langsung Kak menangis. Tuhan mau Kak diubahkan. Tuhan Yesus, saya mau diubahkan. Saya percaya pasti kelompok kecil ini adalah alat yang Engkau pakai. Jadi setelah itu mulai perlahan-lahan saya temukan borok-borok kehidupanku, borok-borok kepahitanku. Baca satu malam itu baca Kak buku, lupa buku apa, tapi buku rohani. Terus tapi sudah pernah aku baca 1 kali, nggak ada jifilnya. Pas ini buku kedua, berdoa Kak sama Tuhan. Pas aku baca di pertengahan, tiba-tiba ada ayat yang katakan, lihat kehidupan, ada bacaan, lihat kehidupanmu, lihat kehidupan masa kecilmu, lihat caranya ayahmu, begitu, pokoknya tentang Bapak. Padahal sebelumnya di KKR sebelumnya tuh ada pendeta bilang, maafkan ayahmu. Saya bilang enggak masalah di kehidupanku dengan bapakku begitu ya. Ternyata pas sudah kebaca buku itu, kalau memang bukan Roh Kudus yang jamah, malam itu langsung teringat masa kecilku di tahun berapa, intinya Tuhan kasih ingat kepahitanku malam itu.
kepahitan kalau secara pribadi, bukan kepahitan yang fisik begitu, tapi kata-kata verbal yang sangat menyakitkan hatiku, yang pokoknya semenjak itu, di situ aku yakin semenjak itu mulai Kak berubah, mulai Kak seperti sosok bapakku yang kasar. Di situ nih Tuhan tunjukkan, Bang Tuhan, kenapa Kak diingatkan lagi sama kisah itu, sama masa laluku itu, padahal tidak pernah aku ingat sama sekali. Sedangkan pendeta saja ulang-ulang bilang dari mimbar, maafkan ayam, saya bilang tidak ada sih masalahnya, tapi malam itu Tuhan bukakan semuanya. Jadi kayak apa nih, kalau kita bayangkan itu kayak terulang Kak, kayak kembali ke masa laluku, ke masa kecilku, bagaimana perlakuannya bapakku ke saya secara verbal, dan di situ aku tahu saya simpan kepahitan ke bapakku. Di situ saya minta, bilang Tuhan, saya secara pribadi mau supaya lukaku ini memang sakit sekali, karena setelah saya ingat kisah itu saya menangis. Ternyata saya simpan kepahitan ke bapakku, saya simpan rasa sakit hati, saya simpan sesuatu yang menyakitkan begitu sampai saya tidak mau ingat gitu. Itu coba kita tanya ke dirinya kita, apakah sebenarnya kita simpan kepahitan itu sampai sebenarnya kita kira sudah sembuh, ternyata di luarnya kering. Kalau kita analogikan sebagai luka, di luarnya kering itu sebagai kayak kering, tapi ternyata pas kita kelopek atau dibuka ternyata masih basah dan bernanah begitu. Jadi saya kira ternyata saya kira saya baik-baik saja, ternyata saya simpan kepahitan. Itu berkaitan dengan masa kecilku semua. Pelan-pelan Tuhan bukakan bagaimana kembali Kak ke masa kecilku. Dan ternyata menjadikan sekali masa kecilku yang selalu dibanding-bandingkan sama kakakku. Itu di perlakuannya keluarga dan lingkungan, bagaimana didikannya orang tuaku, karena memang bapakku keras, tapi sebenarnya niatnya baik. Tapi kalau anak-anak yang tangkap itu sebagai sesuatu yang kasar dan tidak bagus sebenarnya, padahal itu dulu ku rasa belum bisa kalau mendidik anak itu bisa mencubit, bisa dikerasi. Ternyata setelah ku evaluasi diriku, ternyata diriku saja sendiri menolak perlakuan seperti itu. Jadi coba kita tanya ke diri kita, sebenarnya yang ada apa dengan diriku ya? Kalau misalnya kita sekarang tuh bergumul dengan rasa ketidakpercayaan diri, apakah ada kepahitanmu? Jadi sebenarnya ini kenapa bisa berpengaruh? Kenapa rasa tidak percaya diri ini berpengaruh ke kepahitan masa kecil? Karena dari situ sakit ini ya. Dari Matius 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Karena hatimu sakit, jadi pikiranmu itu selalu membanding-bandingkan. Karena kau tidak bersyukur. Kembali lagi relasinya kita dengan Tuhan itu terputus. Relasinya kita itu dengan Tuhan sedang rusak karena hati kita sedang sakit. Jadi siapa yang bisa ini? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, siapa yang dapat menyembuhkan kepahitanmu? Coba teman-teman, adik-adik, lihat lagi dirinya, apakah selama ini menyimpan kepahitan dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan keluarga, dengan siapapun itu. Coba lihat lagi, sebenarnya saya ini simpan kepahitan atau tidak. Karena yang salah itu bukan orang lain, bukan Tuhan, tetapi diri kita, seperti yang dibilang tadi Akin. Ada yang salah dengan diri kita. Nah, siapa yang dapat menyembuhkan kepahitan itu? Kepahitan kita, kepahitanmu, Tuhannya itu sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi, Roh Kudus bekerja. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa dulu di sini ceritakan pengalamanku bersama Tuhan dengan kalian. Kalau bukan Tuhan yang sembuhkan hatiku, tidak bisa Kak sharing di Instastory, IG, bagaimana jahatnya kehidupanku sebelum mengalami Tuhan gitu. Jadi dampaknya itu setelah minta Tuhan bukakan hatinya kita, bilang Tuhan sembuhkan kepahitanku, sembuhkan hatiku, karena meskipun sakit ya teman-teman, karena memang untuk kalau mau sembuhkan luka itu, kalau kita bersihkan pakai alkohol memang sakit, tapi ini demi kebaikannya kita harus mengingat lagi
kepahitan kita harus mengingat lagi sakit hati kita, tapi it's okay karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi untuk bisa sembuh itu kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, mengakui dosa, mengakui kekurangan, dan bersyukur, terus menghitung berkat Tuhan. Saya secara pribadi pelan-pelan mulai berdamai dengan diri sendiri, mulai menerima, oke, saya dianugerahkan Tuhan dengan kulit mudah, berjerawat, berminyak. Halo? Kak. Tiba-tiba hilang ini. Bagus juga dengar, Ingrid. Iya, bagus sih, Kak. Oh iya, tiba-tiba apa lagi hang. Jadi berdamai dengan diriku sendiri. Mulai kak menerima diriku. Oh, sebenarnya yang salah itu dirinya saya. Oh, sebenarnya yang tidak bersyukur itu saya. Terus mengakui dosaku. Jadi semenjak karena saya tidak percaya diri, itu berdampak ke relasiku sama Tuhan. Akui kalau sebenarnya yang salah itu saya. Terus mengakui dosa-dosa, karena ketika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, ada banyak dosa yang kita lakukan karena itu tadi, hatinya kita sakit. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kita akui kekurangannya, kita terima dan akui, harus dan syukuri, karena tidak ada yang sempurna. Terus yang terakhir itu menghitung berkat Tuhan. Daripada kita berfokus sama kekurangannya kita, berfokus sama kelebihannya orang lain, begitu kita bandingkan terus, tidak ada habisnya. Itu makanya hilangkan sukacita, hilangkan damai sejahtera. Kita tidak damai sejahtera di dunia kalau kita sibuk membandingkan diri sama orang lain. Kenapa kita tidak menghitung saja berkat Tuhan? Keluarganya kita, kalau ada yang keluarga yang sempurna dikasih, mengucap syukur, meskipun tidak juga ucap syukur lah, karena tidak tahu bagaimana Tuhan kasih tujuan hidup ke kita toh. Terus bersyukur untuk kesehatan, ketika orang-orang setiap hari harus berjuang menghirup oksigen kita yang gratis. Kenapa kita tidak syukuri itu saja? Kenapa kita sibuk mencari kekurangan diri kita, sibuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Kenapa kita tidak hitung berkat Tuhan saja? Nah, Mazmur 139 ayat 13-16, firman Tuhan katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menjadarinya. Tuhan sudah tahu kita akan bagaimana kita nantinya ketika kita masih di dalam perut. Coba tanya ke orang tuanya kalian, sebenarnya saya dilahirkan ini untuk apa? Pasti tidak ada yang tahu. Mama, papa, sebenarnya saya ini lahir di dunia untuk apakah? Pasti tidak ada yang tahu, karena orang tua kita juga manusia, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab, yang sosok yang benar-benar tahu kenapa kita bisa ada di dunia ini, Tuhan Yesus sendiri. Coba kita tanya, Tuhan, sebenarnya saya ini dilahirkan untuk apa? Saya ini mendapat berkat jerawat ini karena apa, Tuhan? Coba bangun relasi sama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah kalau kita membangun relasi sama penciptanya kita, orang yang sosok yang tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan kita, orang yang benar-benar tahu, bahkan ketika kita di dalam rahim, Tuhan sudah tahu ini anak seperti apa bagi nantinya, karena Tuhan yang menciptakan kita. Next ya. Nah, ini Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menyembuhkanmu. Jadi ini dari Yeskiel 36 ayat 26, itu yang ayat yang tiba-tiba bangun tidur saya langsung dengar ada bisikan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Semenjak itu
pelan-pelan Tuhan sembuhkan, ya pelan-pelan Tuhan sembuhkan, karena memang kalau misalnya Tuhan langsung tiba-tiba sembuh kok, karena begitu banyak kepahitan, begitu banyak sakit hati, kalau tiba-tiba Tuhan bilang kau sembuh hari ini juga, saya tidak mampu bisa menampung segala kepahitan, bisa melihat segala kepahitan dan sakit hati di masa lalu. Jadi pelan-pelan Tuhan, darinya saya masuk dalam ini KTB ini, kelompok kecil saya bersyukur sekali bisa satu kelompok dengan sahabat-sahabat sendiri, ada Tica, ada Lia, dan ini adalah kakak PA saya. Salah satu faktor terbesar yang bisa bisa mendorong saya bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Ini kelompok kecil saya namanya Aleza. Terus ini keluarga saya dari awal jerawatan, puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ketika saya bertarung dengan rasa ketidakpercayaan diri karena di dalam kamar mengurung diri, mengutuk Tuhan, mengutuk lingkungan sekitar, keluarga yang selalu support, tidak pernah ada kata-kata yang menyakitkan yang saya rasa keluar dari mulutnya keluarga aku. Nah ini kakakku mancung semua, adikku mancung, Inju adikku yang ketiga mancung, dan pesek. Ya sudahlah, bersyukur. Next, ada tambahan. Ini. Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menyembuhkanmu. Nanti akan saya sharingkan juga di sebelumnya saya sudah berjanji di IG story bilang akan sharingkan sebenarnya orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri itu belum bisa membangun relasi sama lawan jenis. Tapi terlalu panjang kalau mau saya bahas sekarang, karena kita sedang membicarakan tentang ketidakpercayaan diri. Dari awal ketemu bagaimana yang saya jelaskan tadi sebelumnya, jidatku kututupi pakai poni. Jadi sebenarnya itu memalukan sekali. Tapi harus Kak sharingkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku dan bisa memakai siapa saja tadi. Tuhan pakai kelompok kecil saya, Tuhan pakai keluarga saya, dan ini sekarang Tuhan pakai orang yang sedang dekat sama saya. Jadi dari awal saya berproses bersama Tuhan. Dari awal sebenarnya ini adalah awal kenapa bisa sekarang baru saya sadari. Dari awal saya tutupi jidat saya, jadi kenapa saya bisa buka ini jidatku kasihan yang lebar ini. Dimulai kalau ada apa di sini yang ikut paduan suara pas maba. Nah, posisinya itu poniku harus ke atas, dijepol ke atas. Posisinya, 10 menit lagi ini mau berakhir. Posisinya poniku harus dijepit ke atas. Jadi pas menyanyi Kak, tiba-tiba ada ini ya, kalau ada yang tahu semua mindi. Kalau yang ada di sini ya, ada ini Kak Welly di depanku baru menyanyi Kak, dan terpampang nyata ini jidat yang super cantik dan glowing. Gitu Kak, merasa kurang fix diputus sama ini. Kata Tuhan memalukan sekali ini, tapi harus udah fix diputus sama ini, tapi pulang itu langsung gak ditanya, dibilang ih ternyata jidatmu di langsung tuh astaga, enggak tahu kayak gimana muka aku, langsung dibilang begini kayak apalagi ini ya bandar udara apa yang ambulan apa lagi pesawat yang pokoknya pacuan pesawat begitu, tapi ketawa-tawa bicaranya mulai di situ. Kata aku yang pasti diputus kayak ini, besok-besoknya tuh kutunggu-tunggu kenapa tidak diputus Kak, ternyata tidak gitu Kak, mulai merasa oke, orang lain saja bisa terima diriku, kenapa saya tidak, gitu Kak. Di situ pertama kali Kak bisa, dan itu baru kusadari sekarang setelah 4 tahun berrelasi, baru kusadari sekarang. Tidak pernah ini manusia tanya tentang kenapa jerawatmu begitu, enggak. Saya terus jangan bilang banyaknya jerawatku, tapi enggak, biasa-biasa jadi dia. Bahkan pernah setelah 3 tahun berrelasi kutanya, bilang sebenarnya apa tanggapanmu lihat ini jerawatku, kan dia bilang tuh biasa saja. Jadi di situ Kak mulai Tuhan, ketika orang lain saja, ketika keluargaku, bahkan ini lawan jenisku bisa terima diriku apa adanya, kenapa saya tidak? Di situ mulai buka poniku yang sekarang bahkan ini
Nggak peduli lagi posisinya bangun tidur ini pas Kemro 2020, posisinya bangun tidur nggak mau peduli. Terserah mi orang lain kalau mau nggak mau terima diriku, ya sudah. Saya ikhlaskan ini, tapi sekarang sampai sekarang puji Tuhan masih sama. Kalau ke depannya tidak ya puji Tuhan juga, saya percaya Tuhan yang bekerja. Makanya sekarang saya bisa katakan Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja. Di sini saya bisa sadar orang luar yang bisa menerima saya, menerima kekurangan saya itu orang ini. Dan di situ mulai bisa berdamai. Orang lain saja bisa terima diri saya, kenapa saya tidak, gitu. Kenapa saya tidak? Di sini terakhir kita bagaimana mengubah insecure menjadi bersyukur. Kalau ada yang sudah nonton ini film keren, relate sama kehidupannya kita sekarang, gitu di. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Memang ini tema secara sangat umum, tapi bagaimana kita sebenarnya yang bekerja di kehidupanku ini Tuhan Yesus. Kalau bukan Roh Kudus yang menjamah, kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan, nggak tahu bagaimana Mak sekarang, nggak tahu bagaimana Mak membenci orang-orang yang punya kelebihan lebih dari saya, gitu ya. Kalau bukan Roh Kudus, nggak tahu bagaimana Mas sekarang. Kalau bukan Tuhan Yesus, nggak tahu bagaimana Mas sekarang. Jadi ayo sama-sama belajar, kita ubah insecure menjadi bersyukur. Kenapa tidak? Kalau ada jerawat, kita bilang di cermin, puji Tuhan, saya dapat berkat lagi. Ada jerawat lagi satu, puji Tuhan. Kalau kita lihat temannya kita, kayak tadi yang Akin bilang, skillnya lebih tinggi. Bagaimana kalau kita upgrade skillnya kita? Bagaimana kalau kita berteman sama dia dan kita sama-sama membagikan hal-hal positif? Bagaimana kita harus bersyukur, begitu ya. Yang salah itu bukan Tuhan, yang salah itu bukan orang lain, tapi yang salah itu hati kita. Coba lihat hati kita. Hati kita sudah bersyukur tidak? Hati kita tidak pahit tidak? Hati kita tidak sakit tidak? Coba tanya Tuhan, saya mau diubahkan, Tuhan saya mau memaafkan orang-orang di masa lalu saya, orang-orang yang menyakitkan hati saya. Ayo kita sebelum kita berrelasi dengan orang, ayo kita selesaikan diri kita sendiri dulu. Amin firman Tuhan, meskipun terima kasih ya. Meskipun ayat Alkitab hanya 3 tadi, tapi saya berharap teman-teman tidak melihat saya sebagai pemateri di tempat ini, tetapi melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terlalu besar dalam hidup saya. Pekerjaan Tuhan saja di dalam hidup saya begitu luar biasa. Bagaimana pasti dalam kehidupan kalian juga pasti sangat luar biasa. Coba kita hitung berkat Tuhan. Coba kita lihat sekarang kita punya apa. Jangan kita lihat sekarang saya tidak punya ini, tapi kita lihat sekarang saya punya apa. Bersyukurlah, karena percayalah tidak ada rasa yang lebih menyenangkan, tidak ada rasa yang bisa memberikan damai sejahtera kalau bukan rasa bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu meskipun hanya 3 ayat, tetapi merupakan sebuah air hidup yang kami alami dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, bersyukur untuk proses yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh berproses dengan rasa ketidakpercayaan diri ini menjadi rasa bersyukur. Tuhan, ubahkan kami Tuhan, karena kami hanya manusia biasa, hanya Engkau-lah yang mengetahui hati kami, kepahitan kami, mengetahui rasa sakit hati kami. Apa ada yang salah dengan diri kami Tuhan, Engkau jamah hati kami, biarlah semuanya boleh berkenan kepadamu Bapa, biarlah pekerjaan-Mu dimuliakan di dunia ini, biarlah nama-Mu dimuliakan di dunia ini Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih meskipun kami harus bertemu secara virtual, kami sangat bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan sharing tentang firman-Mu, sharing tentang pengalaman pribadi hamba. Biarlah semuanya tidak melihat Tina sebagai
pemateri saat ini, tetapi melihat Tuhan yang bekerja di dalam hidup Tina. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan ke Ingrid. Baik, terima kasih untuk Kak Tina yang sudah mau berbagi pada plan worship malam ini. Demikian plan worship kita pada malam hari ini.